Kalau saya bilang semua manusia jahat, kalau saya bilang semua manusia ini jahat, orang baik datang pun saya tidak lihat itu sebagai kebaikan. Nah inilah yang dipelajari dalam dunia NLP gitu. Jadi kita sebaiknya memang ya hati-hati mendefinisikan, karena itu tadi hipnosis, itu magic. Jadi kayak doa. Badan kita tidak bisa tahan emosi yang lebih dari 1 menit, nggak mungkin. Jadi secara SOP badan kita sudah dirancang gitu. Kalau kita marah lebih dari 1 menit, badan kita nggak bakal kuat. Jantung kita tidak sehat lagi gitu loh. Karena itu sebetulnya emosi ini ada, alert, selesai. Nah, tetapi kita yang panjangin. Video ini disponsori oleh dropshipaja.com. Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropshipaja.com. Selamat malam, Pak Hing. Malam. Sehat, Pak Hing? Sehat, terima kasih. Sehat. Terima kasih, Pak Hing, sudah di-invite ke dalam live kali ini bersama saya untuk sharing sama teman-teman semua, ya. It's a pleasure. Oke. Pak, saya baca sedikit tentang buku-buku Pak Hing. Jadi di sini ada beberapa buku, ada Be Happy, Get What You Want, ya. Sama Coffee for the Mind. Yes. Kemudian ada juga buku Selling Easily dan Smartly. Ya. Oke. Kita langsung aja mulai nih, Pak. Sebenarnya apa sih yang Pak Hing kerjakan? Terus apa itu NLP? Sampai kok bisa cocok sama topik memprogram otak agar bisa bahagia kayak gitu. Saya sebelum saya kenal NLP secara spesifik, saya habiskan sekitar 10 tahunan itu di bidang SDM kan. Jadi saya jadi sales, saya habiskan di SDM dan saya sering mencari jalan sebisa mungkin, jalan pintas, jalan terbaik untuk pengembangan diri kan gitu. Saya lalu itu berbagai ilmu tuh. Saya datang ke seminar, saya baca buku, sampai saya ketemu NLP. Dan ternyata yang saya temukan justru lebih ringan, lebih praktikal, lebih membumi, dan tidak terlalu banyak yang sifatnya kita sebut theoretical gitu loh. Karena memang berhubungan langsung dengan ya perilaku gitu. Dan NLP kenapa saya suka, ya terutama setelah awal pertama saya ketemu dengan penciptanya yang sebentar lagi akan hadir di Indonesia dalam Zoom ya. Beliau bilang bahwa, saya nanya langsung ke beliau, NLP itu apa sih? Karena banyak definisi kan, di buku lah, di internet lah. Dan beliau jawab simpel, dan itu yang membuat saya sendiri sekarang pergunakan definisi yang sama gitu. Jadi NLP itu sebenarnya ilmu yang mempelajari struktur internal seseorang gitu. Jadi sequence cara kita berpikir, bersikap, itu punya sequence. Orang yang pede punya sequence sendiri. Orang yang kita sebut tiap harinya marah-marah, itu ada sequence sendiri. Orang yang penyabar, orang yang happy juga punya struktur sendiri. Nah, jadi NLP mempelajari apa yang saya inginkan, yang mana yang saya inginkan, saya pelajari, saya adaptasi, lalu saya install ke dalam diri saya gitu. Jadi sebenarnya make life simple. Make life simple, oke. Tapi sebenarnya gini, ketika ada seseorang yang tadi Pak Hing bilang dia orangnya karakternya marah-marah, terus ada di sisi lain ada orang yang karakternya nih happy banget. Nah, itu kan merupakan sebuah karakter. Sebenarnya itu bisa diubah apa memang udah paten nggak bisa diubah sih? Jadi ada pendapat yang berbeda dari para pakar sekalipun ya. Jadi kayak neuroscience, psikologi, NLP, mereka punya pendapat yang berbeda-beda. Cuman yang paling penting yang kita perlu camkan adalah manusia tidak terlahir sebagai pemarah gitu. Nggak ada manusia terlahir dengan karakter sekian-sekian, itu nggak ada. Karena bayi terlahir kosong. 2 kembaran aja nih Riko. 2 kembaran yang lahir di hari yang sama, dari ibu yang sama, kalau terpisah, karakter dia berdua bisa beda banget. Jadi kalau kita mengira bahwa, kayak misalnya sekarang, kalau Riko misalnya kalau pernah ketemu dengan teman SMP atau SD yang kira-kira kayak kembaran gitu ya, cocok banget semuanya. Ya, hobi cocok, main ini cocok, makan itu. Kita kayaknya saudara kembar yang hilang gitu ya. Terus kalau berpisah, kuliah di tempat lain, ketemu ya suatu saat 20 tahun kemudian, beda banget Riko. Beda banget. Karena sebetulnya yang menempa kita itu dunia ini. Cuman ada orang yang pasif. Dia tergantung sekali dengan situasi di lingkungan dia, menempa dia seperti apa. Nah, NLP, kita belajar mengambil alih itu. Kita jadi aktif. Jadi di NLP yang kita diajarkan adalah bukan self-discovery, tapi self-invention. Jadi bukan, oh ternyata saya orang kayak begini loh. Bukan, saya mau jadi kayak apa gitu. Baik, oke. Untuk mengawali topik kita, saya
menyimpan sebuah kotak di sini. Aduh. Jadi buat teman-teman, saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pak Hindranata kurang lebih selama 1 minggu ya Pak. Ya, Dan diberikan sebuah kotak ini. Jadi ada satu cerita menarik yang mengawali saya untuk bertanya. Jadi gini, saya Ya. punya teman yang merupakan alumni orang yang belajar NLP di pelatihannya Pak Hing. Namanya adalah Butika. Jadi Butika cerita bahwa selama ini dia jalanin bisnis yang berhubungan dengan digital marketing. Ya. Kemudian bisnisnya berjalan, tapi dia tidak didukung oleh suaminya, ya. Dan sampai satu ketika suaminya ini udah bertahun-tahun nggak pernah dukung sama sekali dan Butikanya capek sendiri. Akhirnya Butika melempar orang ini. Jadi ngajak suaminya ikut pelatihan NLP, ya. Kemudian setelah mengikuti pelatihan NLP, suaminya jadi orang yang sangat terbuka dan open minded sekali. Setelah waktu ketemu saya, akhirnya dia agree sama istrinya bahwa dia harus upgrade diri, ya, karena katanya dia belajar soal kotak nih. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan orang tersebut yang tadinya nggak open minded terus jadi open minded? Kadang-kadang kalau di pengalaman saya atau teman-teman lain, kita mau jalanin bisnis tuh orang tua tuh nggak mendukung juga, ya kan? Sama kasusnya sama seperti suaminya Butika ini. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak Hing? Kita soalnya gini, yang sebetulnya secara NLP ini saya belajar bahwa setiap orang itu kan punya kotak sendiri-sendiri. Ya ada yang sebut box, kalau di NLP sebutnya map. Saya punya dunia sendiri di kepala saya. Yang saya yakin benar loh, Riko. Jadi saya ini yakin dunia saya ini benar. Yakin saya. Orang tua itu yakin dunianya dia benar. Berdasarkan yang dia tidak sadari seringkali, siapapun lah. Mau orang tua, pebisnis, kita pribadi. Yang kita tidak sadari, boxnya kita itu bukan kebenaran. Box kita itu sebetulnya adalah yang kita temukan berdasarkan pengalaman kita sebagai sebuah kebenaran. Itu beda banget dengan kebenaran di dunia. Jadi box saya tidak salah. Box saya itu sebetulnya yang mengantarkan saya sampai hari ini di achievement saya. Saya punya warung 1, saya punya cafe 2, saya punya bisnis. Nah, box itu memungkinkan saya sampai ke situ. Nah, karena itu kalau saya bilang box itu benar, pertanyaannya sederhana. Mau punya warung 10 nggak? Ya kan, sebab box saya itu cuma ngantarin saya ke warung 1. Jadi pencapaian saya itu bukan salah dengan box itu, nggak salah. Kecuali saya mengatakan saya pengen hasil lebih kan. Saya pengen lebih happy, box saya itu nggak cukup. Karena ilmunya kurang, wawasannya kurang. Nah yang terjadi sama beberapa peserta, misalnya katakanlah ada yang di coach atau ada yang datang ke seminar. Seninya NLP adalah kita nggak maksain orang, Riko. Jadi yang saya lakukan adalah saya masuk ke dunia Riko. Saya datang ke dunia Riko. Kita ngobrol-ngobrol di dunia Riko. Lalu saya menunjukkan, oh ya, saya paham. Dan saya tidak menyalahkan dunia Riko. Saya akan mengatakan bahwa excellent. Kalau itu yang memang Riko inginkan, ya go on kan gitu loh. Nah, tetapi kalau bilang ada yang kurang nih, ya kan, ada yang kurang nih Riko gitu loh. Kalau begitu, datang coba deh ke dunia saya, lihat deh box saya nih dah. Siapa tahu ada di box saya nih yang Riko suka kan gitu kan. Jadi NLP tidak menyatakan box orang itu salah. Ganti box, bukan. Boxnya perluas aja dikit, tambah luas lagi gitu. Jadi kita sama sekali tidak minta orang mengganti dirinya. Kita mengatakan bahwa yang sudah ada dalam diri kita itu oke. Untuk pencapaian kita sejauh ini. Kalau kita mau cukup ya sudah. Hidup kita mau begitu ya udah. Tapi kalau ingin lebih happy, ingin lebih sukses ya lebarin yuk. Jangan dibuang box yang lama, tapi lebarin aja, gitu loh. Lebarin. Yang lama boleh di-keep kok. Gitu. Oke. Berarti ini bukan pelajaran soal hipnosis, terus terapi orang dengan magic, dan lain-lain. Bukan seperti itu dong ya? Enggak. Kalau hipnosis, tergantung pengertian hipnosis. Ada orang yang melihat itu sebagai seolah-olah hokus-pokus, kayaknya ilmu gaib apa-apa, gitu. Sebenarnya hipnosis itu sebenarnya adalah mengenai language. Kita seringkali tiap hari menghipnosis diri sendiri kok. Misalnya kalau kita bilang nggak bisa ini, ya itu hipnosis juga sebetulnya. Kita nggak mau ngaku aja itu hipnosis. Kalau kita mengarahkan diri, misalnya gini, contohnya nih Riko, ada yang orang bilang begini, saya ini selalu sial. Itu hipnosis juga ke diri sendiri. Jadi apapun keberuntungan di luar sana buta saya. Orang saya sudah bilang saya selalu sial kok. Bahkan rezeki pun, saya nggak melihat itu rezeki. Orang saya sudah mencap saya selalu sial. Ini linguistik soalnya. Dan kalau kita bilang apakah itu magic, bentuknya magic karena justru anehnya gini, Riko, coba lihat. Kalau saya bilang dunia ini sial, magicnya kenapa saya tidak melihat berkah kan gitu? Peluang saya nggak lihat loh.
Magic itu sebetulnya, dalam pengertian tertentu itu magic. Tetapi inilah kerja otak manusia yang saya pelajari dari NLP. Otak manusia punya suatu kemampuan yang namanya deletion, kan, delete. Jadi kalau saya sudah bilang bahwa dunia ini misalnya penuh dengan musibah, semua hal yang baik saya delete. Otak itu bisa shutdown terhadap peluang itu. Bisa menutup pintu terhadap peluang itu. Kalau saya bilang semua manusia jahat, saya bilang semua manusia ini jahat. Orang baik datang pun saya tidak lihat itu sebagai kebaikan. Nah inilah yang dipelajari dalam dunia NLP gitu loh. Jadi kita sebaiknya memang ya hati-hati mendefinisikan, karena itu tadi hipnosis, itu magic. Jadi kayak doa. Jadi kayak kita sendiri akhirnya kayak send magic words, abrakadabra ke kehidupan kita sendiri. Jadi serba semua ikutin asumsi kita soalnya. Ya magic juga sih. Iya. Berarti sebenarnya secara logika seorang manusia sudah mempraktekkan NLP, cuman selama ini nggak dipakai. Apakah itu benar, Pak? Betul. Nah, cuman gini, dia sudah mempraktekkan NLP, cuman dia tidak bisa membedakan yang mana yang berguna buat hidupnya dia, yang mana yang tidak. Nah, yang dimaksudkan dengan mempraktekkan NLP adalah begini. Saya, Riko, siapapun di luar sana sudah tahu sebetulnya cara membahagiakan kita. Kita tahu loh. Okay. Dan kalau kita sedih, semua orang tahu cara bersedih loh, Riko. Semua orang tahu cara ngambek. Semua orang tahu cara percaya diri. Tahu kita. Cuman kita tidak mengulangi justru di konteks yang penting. Di konteks penting yang kita ulangi perilaku yang justru tidak mendukung gitu loh. Jadi kalau orang bilang, saya nih nggak pede. Bohong, pede bisa. Cuman pede itu di konteks yang tidak berguna gitu loh. Kayak sekarang orang bilang orang Indonesia dalam situasi kayak begini tidak kreatif. Enggak juga. Kalau saya bersepeda motor, di jalan saya kreatif sekali. Kreatif sekali itu. Mau jalan macet kayak apapun, saya pikul motor juga bisa, saya lompatin pagar juga bisa. Sangat kreatif. Tetapi tiba-tiba dalam kasus misalnya saya harus berbisnis ria, cari pekerjaan, cari ide baru, saya bilang saya nggak kreatif. Ini yang kita bilang bahwa sebetulnya semua orang sudah punya sumber dayanya, cuman dia pakai di konteks yang tidak penting, gitu loh. Justru di konteks yang penting, dia bilang, aku nggak bisa ini, nasibku begini soalnya. Jadi inilah penyadaran kenapa saya senang dengan NLP, bisa melihat kelucuan-kelucuan hidup ini. Oke. Berarti sebenarnya kalau di dalam konteks usaha, sebenarnya orang yang sering gagal itu berarti dia sebenarnya udah sukses dong ya? Karena kan dia udah sukses di hal gagal ya? Iya benar. Dan sebetulnya kalau kita lihat dalam sisi NLP sendiri, orang yang kita bilang sering gagal, cuma sayangnya begini, dalam dunia NLP, kalau kita bilang bahwa yang kita lakukan itu tidak works, ya udah change. Sayangnya orang yang gagal itu, Riko, misalnya dia udah berongkali gagal lagi, dia tetap merasa bahwa pola pikirnya itu benar. Makanya dia ulang terus hal yang sama. Dia yang memberi nasihat, ya kamu coba pakai cara inilah, udah kamu kalian nggak tahu apa-apa dah. Dan kadang-kadang yang lebih lucu lagi, Riko, adalah yang memberi nasihat dia itu jauh lebih sukses dari dia. Itu yang paling lucu nih. Orang sukses memberi nasihat kepada orang yang tidak sukses. Orang suksesnya dianggap salah loh. Udah kamu nggak tahu apa-apa. Dia sukses ya. Jadi manusia yang gagal ini anehnya, dia menganggap boxnya itu benar. Dia menganggap boxnya itu benar. Masa orang yang lebih sukses dibanding dia beri nasihat ke dia menganggap semua orang itu salah. Kamu itu nggak mengerti kehidupan. Tunggu dulu. Hasilnya berapa tuh orang? Inilah manusia dengan kelucuannya ini loh. Lucu banget loh manusia. Oke. Ini keren banget topiknya. Jadi ini diawali dengan perspektif yang berbeda ya. Jadi saya mau ada satu kasus Pak sebenarnya yang mungkin dialami dialami beberapa orang. Jadi ceritanya gini. Ada banyak sebagian orang yang bilang bahwa dia mengalami bad mood yang mengganggu. Dan bad moodnya mengganggu mereka untuk produktif nih. Kadangkala bad mood ini membuat seseorang menjadi pribadi yang beda. Nah, gimana cara ngontrol sebuah bad mood agar itu bisa split second jadi sebuah good mood? Kan ini harus nggak bisa bohong dong ya kalau bad mood gitu loh. Sure. Yang tidak banyak diketahui orang, ini saya juga ada kemarin saya bicara di satu live juga mengenai emosi. Yang harus diperhatikan oleh yang tidak banyak diketahui, Riko, adalah gini. Ada perbedaan antara yang disebut feeling dengan emosi. Bad mood itu bukan emosi, itu feeling. Nah, yang ada dua nih. Jadi cara melihatnya begini. Kalau emosi itu pasif, feeling itu aktif.
There's a big difference gitu ya. Nah, jadi emosi contoh misalnya begini. Saya dengar tetangga saya ada yang kena positif misalnya ya. Oh, tetangga saya ini kena nih positif. Nah, timbul emosi, takut. Misalnya takut. Nah, takut itu wajar, itu manusiawi banget. Siapapun akan takut gitu. Nah, sekarang itu kan takut nih. Tetapi setelah saya dengar kabar, saya takut nih. Mulailah pikiran saya mulai membayangkan, aduh kalau virusnya menjalar lewat tembok gimana ya? Kira-kira. Itu bukan emosi lagi, Riko. Itu adalah perasaan. Nah, emosi itu pasif, perasaan itu aktif. Begitu saya putar film-film di kepala saya mulai dialog macam-macam di kepala saya, timbullah perasaan. Bad mood termasuk di situ. Bad mood itu tidak datang sendiri. Bad mood tanpa kita sadari, sebetulnya secara aktif kita rolling dengan berbagai asumsi, berbagai bayangan yang enggak, imajinasi, trauma masa lalu. Lalu akhirnya timbullah bad mood itu. Nah, emosi itu kecepatannya detik. Dan dia secara badan kita tidak bisa tahan emosi yang lebih dari 1 menit. Nggak mungkin. Jadi secara SOP badan kita sudah dirancang. Kalau kita marah lebih dari 1 menit, badan kita nggak bakal kuat. Jantung kita tidak sehat lagi gitu loh. Karena itu sebetulnya emosi ini ada, alert, selesai. Nah, tetapi kita yang panjangin. Kita sendiri yang panjangin. Nah, kalau happy kita sebutnya euforia. Jadi sebenarnya dapat hadiah nih, selesai, happy kita, happy. Tetapi nanti kita jalan di jalan, kita kasih tahu semua orang, kita texting semua orang. Itu happy yang mood kita sepanjang hari. Aktif kan itu? Aktif ini. Harusnya happy-nya udah selesai loh. Tapi kita nggak mau. Belum, saya mau upload, saya mau semua, saya sampaikan ke semua orang, saya teriakin kemana-mana. Happy, bentuknya mood. Sedih juga sama. Harusnya sudah selesai. Ya kan, marah juga sama, harusnya sudah selesai. Kita yang panjangin. Jadi sebenarnya banyak orang saya tahu tidak mau mengakui ini, cuman secara organisasi dalam badan kita, sebenarnya badan kita ini SOP-nya tidak dirancang untuk bisa emosi selama itu. Karena itu kita mengambil alih. Contoh yang paling gampang nih, Riko. Contohnya begini aja. Disinilah bedanya hewan sama manusia. Disinilah bedanya. Hewan tidak ada yang punya bad mood loh. Hewan tuh nggak ada yang bad mood. Iya ya. Nggak ada yang bad mood. Hewan nggak ada loh. Nih gini nih, coba bayangin begini aja nih. Saya sering pakai contoh ini, Son. Ini saya sering pakai contoh nih. Kita bilang aja di padang savana di Afrika lah. Singa lagi hunting kijang. Nah, kijang, kita posisinya kijang aja dulu deh. Anggap aja singa itu coronavirus lah. Kijang. Anggap aja. Kita ini kijang nih. Dikejar sama singa nih. Begitu si kijang lihat singa, takut dong. Takut. Ya. Nah, wih, singa celaka nih. Wah, dia tegang. Nah, badannya mulai mengencang, dia kabur, dikejar oleh singa. Terus nggak dapat nih, kita lolos nih. Kita lolos, singanya give up. Nah, sekarang singanya pergi nih. Si kijang tidak lagi memikirkan si singa. Dia merumput, dia bermain. Sebab singanya udah nggak ada. Kalau kita beda. Nih, kita dikejar singa. Udah lulus kan? Udah lolos nih. Singanya udah pergi, tapi masih ada di sini. Kita masih putar, terus Riko putar, terus aduh kalau dia datang di rumah gimana ya, aduh kira-kira gimana ya. Lalu kita mulai ngomong ke semua orang, lu nggak bakal percaya, gue tadi tuh hampir aja dibunuh singa tuh. Panjang. Nah, inilah drama-drama yang justru tanpa kita sadari mempengaruhi mood kita itu. Kijang nggak akan ngomong tuh ke kijang-kijang yang lain. Lu belum nggak percaya sih gini-gini. Nggak ada. Jadi, setuju. Sayangnya manusia ini diberkahi oleh otak yang bisa berimajinasi, bisa bikin film, tapi filmnya jelek gitu loh. Jadi kenapa tidak membayangkan di masa seperti sekarang ini, saya lewatin ini dengan hasil yang baik, ya kan? Bahwa ternyata kalau saya produksi, saya usaha, semuanya akan baik-baik aja. Itu kan film juga. Ya. Nah, manusia salah, sayangnya nyetir filmnya yang bikin rusak mood aja itu. Jadi mood sebetulnya kuncinya adalah itu aktivitas, aktif itu. Nah, salah satu cara kita bikin rusak mood kita adalah mendukung emosi yang tadinya justru kita tidak inginkan lama-lama. Kalau saya takut, saya nggak mau takut selama itu kan. Ya udah, cari informasi yang justru kita bisa kontrol, yang tidak menimbulkan rasa takut perpanjangan gitu loh. Nah, itu mood. Jadi mood itu sebenarnya aktif. Kita nggak mau sadari itu, kita nggak mau ngakui itu sebetulnya. Sama seperti happy. Happy juga mood. Sepanjang hari juga bisa. Karena kita yang panjang-panjang.
Artinya gini ya, sebenarnya seseorang itu bisa mengetahui dia bad mood kenapa. Yes. Tapi selama ini nggak nyadarin. Bagaimana cara dia tahu bahwa bentar lagi saya bad mood, apa yang menyebabkan gitu? Ada soalnya gini, emosi itu punya dua unsur, psikologis sama fisiologis badannya. Nah, biasanya kita mengerti badan kita loh. Misalnya, kalau saya sudah mulai merasa nggak enak di dada, ini kayaknya sebentar lagi, gitu, kayak gitu. Kita sebenarnya tahu. Misalnya kalau kita mau ngamuk nih, sebentar lagi udah tahu nih, tangan kita mulai mengencang nih. Ya kan, urat kita mulai kencang nih. Bukan cuma kita loh, orang di kita tahu loh. Bentar lagi dia meledak tuh. Kita tahu. Kita sebenarnya tahu, cuman kita tidak mau tahu, itu aja. Karena berdasarkan pengalaman, nikmat sekali untuk bisa melampiaskan sesuatu itu. Apalagi menunjukkan kepada orang di sekitar bahwa saya lagi sedih misalnya. Ya gitu. Jadi kita sebenarnya aware, cuman kita yang menyangkali. Kita nggak mau, kita ingin enjoyment berada dalam putaran emosi itu loh. Kita ingin kenikmatan. Satu, karena kita sudah karena sudah membiasakan diri dengan perasaan-perasaan kayak tadi, kita sudah merasa bagian dari kita soalnya. Jadi begitu disetopin, kamu udahlah, kamu berubahlah. Enggak, gue memang orangnya kayak begitu. Itu kalimat yang paling sering itu. Aku memang orangnya kayak gitu, gimana lagi? Gitu loh. Padahal yang kita tidak ketahui, Riko, adalah kita begitu karena kita yang membiasakan diri seperti itu. Kita yang putar ulang-ulang. Karena otak ini fungsinya adalah mencari pola. Nah, ini juga otak kita ini mesin budak pola ini. Kalau saya lakukan sekali, mungkin tidak apa-apa bagi dia. Oh, kebetulan. Lakukan 2 kali, lakukan ketiga. Begitu kita ulang tiap hari, otak lama-lama bilang, oke, kita jadikan default aja yuk. Kayaknya kamu sering begini deh, daripada saya capek, otomatis aja deh. Habit lah kita. Ini berlaku untuk happy, marah, dan lain-lain semuanya. Nah, secara fisiologi itu ada fisiologi tertentu. Di mana emosi contohnya, emosi. Ini yang saya pelajari, tapi saya akan keluar sebentar. Karena ini saya kombinasikan dengan pengetahuan atau pemahaman emosi dari studinya Dr. Paul Ekman, guru saya yang berbeda. Wajah kita ini juga punya muscle sebagai indikasi emosi. Karena itu kita bisa aware bahkan dari wajah kita ini. Nah, kalau kita pandai, misalnya kalau kita tahu misalnya tiba-tiba urat kita mulai mengencang di bagian tertentu, kita tahu sebentar lagi kita bakal meledak. Kita tahu itu. Nah, ini yang namanya mindfulness. Mindfulness itu artinya being aware bahwa, tunggu dulu, jantung saya tiba-tiba cepat ya. Ada apa ya? Saya kayaknya mau marah deh. Langsung kita napas, jeda sebentar. Kayak gitu. Dari menyadari itu dengan cara deteksi sendiri unsur-unsur fisiologi yang ada di kita gitu. Sebenarnya kita bisa. Kita yang tidak mau tahu, seolah-olah tidak mau kita. Ya kan, biar tahu rasa dia kayak gitu. Ya. Ini yang Pahing sering bilang bahwa inilah manusia dengan kelucuannya ya. True banget. Oke. True banget. Apakah ini berlaku untuk momen-momen gini? Saya punya pengalaman bekerja sama dengan beberapa orang yang tiba-tiba mengalami sebuah berita duka. Misalkan, saya patah hati, ya kan? Kemudian ya orang lain bisa bilang dengan mudah, gampang cari yang lain. Tapi pada saat itu, iya saya sakit hati sekali, bla bla bla. Terus ada juga yang bilang bahwa ya saya baru ditipu karyawan saya baru gagal, saya baru ya banyak lah gitu. Dan itu menurut dia duka banget deh gitu. Ya. Nah, itu kan dia sebenarnya udah menyadari polanya bahwa dia bad mood karena punya kejadian masa lampau. Yes. Apakah dan bagaimana cara mengubah itu menjadi good mood? Apakah prinsipnya sama? Sebenarnya sama aja. Ya, kalau soal tapi yang agak sedikit saya mau bedain begini. Ada urusan yang lebih panjang. Itu adalah relationship. Relationship itu sedikit lebih panjang karena ini attachment emosional yang lebih deep. Karena emosi itu bukan lagi cinta misalnya, relationship. It's not emotion anymore. Itu sudah kompleks skenario soalnya. Karena itu orang bilang cinta itu adalah emosi. Dari guru besar saya ini saya paham cinta itu bukan emosi, cinta itu drama, makanya berserinya lebih panjang. Serinya lebih panjang loh, itu sequelnya banyak itu sequel. Kalau emosi stop, kita bisa stop loh. Tapi kalau cinta misalnya, panjang itu sequelnya berseri-seri, episodenya banyak itu. Karena itu sudah attach-nya itu lebih kepada kayak sudah masuk ke dalam diri kita yang lebih dalam. Soalnya itu adalah kita seperti merasa bahwa ada separuh badan saya kok ternyata virus kan gitu. Ya kan, makanya dibilang belahan jiwa atau apapun. Karena kita sudah mempercayakan hidup kita misalnya sama orang ini terus dia berkhianat, ya kan? Itu seperti ada sesuatu yang tinggal di dalam kita, seperti gitu ya. Karena itu bekas cinta memang sedikit lebih lama, walaupun time will heal juga.
Tanpa bantuan NLP pun waktu akan Iya, ya. menyembuhkan. Waktu Betul akan juga. menyembuhkan. Nah, hanya bedanya begini. Dengan NLP kita tahu bahwa pengalaman berikutnya saya dengan cewek cowok berikutnya, dia yang kemarin tidak ada hubungan sama sekali, nggak ada. Nah, dengan NLP kita bisa tahu itu. Tetapi orang-orang umum akan berbeda nih, Riko. Jadi kalau misalnya Riko mengkhianati saya, pacar saya berikutnya, Riko, akan mendapat sikap seolah-olah dia adalah Riko. Gitu loh. Iya. Jadi padahal dia nggak tahu Riko itu siapa. Tetapi saya menganggap ini adalah Riko. Jadi kalau saya marah terhadap dia, sebenarnya bukan marah dia. Marah terhadap bayang-bayang Riko dalam diri dia, kan gitu. Iya. Soalnya bos juga sama, bisnis juga sama. Karyawan juga sama. Kalau Riko karyawan saya, Riko bohongin saya nih. Kalau saya tidak mengerti dunia kayak begini, kayak NLP, mengelola pikiran. Setiap kali Riko bilang, bos, saya mau, biar saya ngantarin aja nih 2 juta nih. Nah, kalau saya mendengar kalimat ini, saya teringat karyawan saya yang kemarin loh itu. Nah, saya bilang, oh enggak, semua karyawan pembohong. Karena itu yang paling berbahaya, begitu ada kejadian, kita bikin kesimpulan. Kesimpulan universal. Ya kan, kesimpulan universal. Ini yang paling membahayakan. Karena itu seringkali yang kita trauma itu karena kesimpulan universal itu. Bahwa kalau saya pernah ngalamin sekali, pasti akan berulang selama-lamanya. Di konteks manapun, dimanapun. Karena itu ada orang yang punya judgment terhadap tipikal orang tertentu. Oh, semua cowok begitu, semua cewek begitu, semua bos begitu, semua leader begitu. Ya kan, semua orang ini begitu gitu loh. Karena kita telah membuat judgment universal di titik di mana kita mengalami itu. Kan ingat hati-hatinya begini, kalau saya ditipu, itu titik emosinya dalam loh itu. Nah, di titik itu seringkali kita bikin sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu akan jadi patokan, bisa jadi seumur hidup. Kalau kita tidak mengerti ilmu-ilmu kayak NLP begini. Nah, dengan NLP itu kan dibongkar kembali dan dicari tahu bahwa tunggu dulu, kamu bukan orang yang kayak begitu. Kamu menjadi orang kayak begitu karena ada suatu kesimpulan yang kamu ikat untuk berlaku sepanjang hidup. Ya kan, hubungan dengan duit, bisnis, relationship, semua sama. Kalau misalnya keluarga saya pernah pecah gara-gara berebut duit, bisa jadi saya tertanam secara bawah sadar bahwa duit itu setan, kan gitu. Sebenarnya ada nggak sih hal-hal apa saja ya yang harus kita lakukan agar kita bisa menyadari sebuah kesedihan dan berubah menjadi kebahagiaan? Karena semua orang pasti pernah ngalamin stres dan membuat sedih. Terutama untuk kasus-kasus orang yang punya trauma karena bullying, karena nyesel banget sama masa lalu yang menjadi luka dalam.